Di dalam pembelajaran kita, ada 3 bagian penting yang tentunya sudah diketahui oleh setiap mahasiswa bahwa 3 bagian penting itu adalah tentang keadaan manusia yang berdosa, lalu penyelamat, penebus yang menebus umat yang berdosa, serta keselamatan seperti apa yang dikaruniakan Allah untuk umatnya yang ditebus. Setidaknya membahas 3 pokok sistem pemikiran teologis. Yang pertama, amartologi, yang kedua, kristologi, yang ketiga, soterologi. Nah, kalau kita membahas satu persatu, maka saya akan berikan penegasan singkat bahwa setiap orang sudah berdosa di dalam Adam karena perbuatannya. Akibat dosa adalah kematian, kerusakan total, ketidakmampuan total. Dampaknya, manusia menggunakan akal budi, manusia mengoptimalkan fungsi rasio, manusia memanfaatkan segala sumber daya alam, tetapi arahnya sudah salah, strukturnya sudah tidak benar, sehingga terjadi kekacauan pemikiran dan kerusakan alam, serta adanya permusuhan antar sesama manusia, baik secara pribadi, secara kelompok, maupun antar bangsa. Dan itu terus berlangsung karena manusia dengan sadar melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, dan tidak mampu datang kepada Tuhan. Di pihak Tuhan, Tuhan sendiri memberikan anugerah umum untuk menahan keberdosaan. Melalui kuasa Roh Kudus, manusia-manusia tertentu diberikan hikmat, mendapatkan kebenaran, menemukan hal yang baik dari karya Allah, baik di alam, dalam hati nurani manusia, maupun hasil pemikiran manusia. Nah, hasil dari hal itulah yang bisa dijadikan sebagai sarana menahan dosa. Tetapi akibat keberdosaan manusia, yaitu kematian, kerusakan total, ketidakmampuan total, tidak dapat diselesaikan dengan pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, akal budi, dan segala hal yang diupayakan manusia. Manusia tetap dalam keadaan memberontak kepada Allah, bermusuhan dengan Allah, tidak mau taat kepada Allah. Dalam keadaan demikian, maka pengharapan untuk menikmati hidup kekal, pengharapan untuk masa depan lebih baik, menjadi sesuatu yang fana, yang sia-sia, yang tidak bisa dicapai dan digapai karena semuanya itu hanya sebuah ilusi. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa. Akhir dari keberdosaan adalah kematian dan penghakiman serta penghukuman kekal. Nah, bagaimana bisa manusia di dalam keadaan begitu hidup dan menghidupi kehidupan di bumi yang sudah dicemari dosa karena anugerah Tuhan yang secara umum. Namun, dalam ketetapan Tuhan yang disebut factum salutis, di sanalah Allah yang telah menetapkan siapa yang menyelamatkan dan siapa yang diselamatkan, mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus inkarnasi menjadi manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia, Yesus Kristus menjalankan kehendak Allah Bapa, menyaksikan kebenaran, memberitakan kabar baik, mengajarkan kerajaan Allah, dan akhirnya menderita, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, bangkit dari kematian setelah dikuburkan selama 3 hari, dan akhirnya ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Dialah pengantara penciptaan, dialah pengantara pemeliharaan, dan dialah pengantara penebusan. Jadi segala sesuatu ada sebagaimana adanya, pengantaranya hanya anaknya Yesus Kristus, Sang Logos, Firman yang jadi manusia. Segala sesuatu yang dicipta, dari ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada, dari gelap di dalam terang, lalu kemudian semuanya itu diatur dengan baik, indah, semuanya pemeliharaannya, pemerintahannya di dalam Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus, bagi kemuliaan Kristus. Karena dia adalah pribadi anak Allah yang menyatakan kealahannya dan kemanusiaannya. Sejalan dengan itu, yang lebih utama dan lebih penting karena keadaan kita berdosa, yaitu penebusannya. Melalui kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan melalui kedatangannya kembali, seluruh rencana keselamatan penebusan bagi umat Allah, bagi setiap orang itu digenapi. Kalau itu, bagaimana kita mengenal Kristus? Kok bisa ya, saya yang berdosa, kita yang sudah jatuh di dalam keadaan berdosa dan dihukum, kok bisa mendapatkan keselamatan di dalam Kristus dan melalui Kristus? Itu semata-mata karena anugerah Allah,
yang secara khusus diberikan kepada orang pilihan, kepada orang-orang yang ditentukan dari semula. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kelahiran baru. Melalui kelahiran baru itulah setiap orang dikaruniakan iman, dan setiap orang dikaruniakan kemampuan bertobat, dan di hadapan Allah di dalam Kristus kita dibenarkan. Itulah sebabnya kita mendapatkan pengampunan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita memiliki status tidak lagi orang yang dimurkai Allah dan mendapatkan status sebagai anak-anak Allah, sejak itulah kita menanti kedatangan Tuhan kembali dan menjalani hidup yang kudus. Pengudusan sebuah proses sepanjang umur hidup orang-orang percaya sejak kelahiran kembali. Pada saat yang sama, status kita tidak berubah, yaitu orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Keselamatan itulah yang membuat kita memiliki suatu perbedaan, karena arah hidup kita, struktur hidup kita, cara hidup kita sudah diubah, diperbaharui, makin serupa dengan Kristus. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Allah memanggil kita secara pribadi, dari lembah kekelaman dipindahkan ke dalam terang yang ajaib, lalu kita mendapatkan keselamatan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Dengan kata lain, ada hal-hal yang perlu kita mengerti. Sekalipun manusia berdosa, Roh Kudus bekerja untuk memberikan pengertian agar manusia mendapatkan dan menikmati anugerah umum. Sekalipun manusia-manusia yang berdosa itu akhirnya menyadari tidak mampu total datang kepada Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan setiap orang pilihan untuk datang kepada Kristus dan menikmati anugerah khusus. Dan anugerah khusus baik melalui firman Tuhan yang diterima oleh kita dengan iman yang dikaruniakan itu, membuat kita mengenal siapa Yesus Kristus. Pribadi anak Allah yang inkarnasi, dua naturnya, natur keilahiannya yang ada dari kekal sampai kekal di dalam dirinya, dan natur kemanusiaannya yang ada sejak inkarnasi dan sampai selamanya. Di dalam keadaannya demikian, kedua natur itu, Tuhan Yesus memiliki jabatan. Jabatannya ialah sebagai Mesias yang diurapi. Artinya dia adalah nabi di atas segala nabi, yang final dari seluruh kenabian, yang mengajarkan, menggenapkan, dan menerapkan firman Tuhan. Dia adalah juga jabatannya imam. Imam di atas segala imam besar. Karena keimamannya bukan berdasarkan aturan Harun, tetapi dalam pengertian Melkisedek tanpa ada aturan-aturan kemanusiaan yang berganti-ganti. Keimaman Yesus itu seperti Melkisedek yang tidak diganti oleh siapapun. Dan kemudian juga dia tidak terlihat apa yang menjadi asal-usulnya. Kalau keimaman Lewi itu asal-usulnya pasti dalam hukum Taurat. Ada ketentuan-ketentuan yang berlakunya dari orang Lewi untuk orang Israel, dan seterusnya ritual-ritual keagamaan. Tetapi kalau aturan Melkisedek tidak dari Lewi atau Harun, yang ritual-ritualnya begitu padat, begitu detail, begitu rinci. Nah, Yesus Kristus itu melampaui Harun, Lewi, para imam, dan juga melampaui Melkisedek. Karena dia adalah imam besar agung dari Allah, dan untuk selama-lamanya pengantara kita. Melalui kematian, menyerahkan nyawanya, dia sebagai imam. Dan sebagai imam juga, dia telah mendoakan kita dan terus mendoakan kita, menyediakan tempat bagi kita dan pengantara untuk setiap doa-doa kita. Dia sahabat bagi orang-orang berdosa, sahabat bagi umatnya, dan itulah sebabnya dia imam besar agung yang tidak tergantikan dan tidak ada lagi yang seperti dia. Dia adalah jabatannya raja, raja di atas segala raja yang memerintah langit, bumi, dan segala isinya. Raja alam semesta, raja gereja, raja anugerah, raja yang menyatakan keadilan dan kesejahteraan. Nah, jabatan kemesiasan ini hanya pada diri Yesus Kristus saja. Yang lebih penting lagi, kita adalah orang-orang tebusannya. Kristus menyatakan keagungan, kebesaran, kemuliaannya, dan Roh Kudus memuliakan Kristus, dan kita dipimpin Roh Kudus untuk memuliakan Kristus. Kalau kita sudah di dalam Kristus, maka hidup kita memuliakan Allah Bapa. Nah, bagaimana kita bisa melewati proses itu dan menjalani proses itu sekarang? Itu pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Tidak semua orang yang beragama itu adalah orang yang lahir baru. Tidak semua orang yang mengaku beragama Kristen adalah orang yang lahir baru. Tapi orang Kristen yang sudah lahir baru, pastinya makin hari makin hidup kudus, makin serupa dengan Kristus. Dia akan menyatakan penebusan dalam perbuatan-perbuatan apapun, baik di dalam konteks budayanya, gaya hidupnya, kebudayaan, kebiasaannya. Dia akan menebus itu, memilah dan memilih mana yang tidak berkenan di hati Tuhan dan mana yang berkenan di hati Tuhan.
mana yang kudus dan mana yang cemar, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Orang-orang yang dipimpin Roh Kudus akan memuliakan Kristus, dan setiap orang yang di dalam Kristus akan hidup seperti Kristus dan memuliakan Allah Bapa. Jadi ketiganya yang esa di dalam penebusan kita, di dalam keselamatan kita, membuat kita teguh berdiri di tengah-tengah zaman ini. Dengan kata lain, di dalam keselamatan kita, Bapa merencanakan, anaknya Tuhan Yesus menerapkan, dan Roh Kudus mengerjakannya itu di dalam kehidupan kita. Karya Roh Kuduslah yang bekerja, Roh Kuduslah yang memberikan pengertian kepada kita melalui firman Tuhan, dan Roh Kuduslah yang memateraikan keselamatan itu. Itulah sebabnya keselamatan kita tidak bisa hilang dan tidak akan berubah selama-lamanya karena jaminannya Roh Kudus. Kedua, jaminannya Kristus, karena tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangan Kristus. Jaminan yang ketiga adalah Allah sendiri yang beranugerah, yang memberikan iman yang menyelamatkan, dan yang telah menetapkan kita. Bersyukur untuk semua penjelasan ini, kiranya menolong setiap mahasiswa untuk mengerti bagian-bagian yang sudah disampaikan. Nah, bagaimana kita hidup sebagai orang yang memiliki karakter seperti Kristus? Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dijelaskan buah Roh Kudus, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dari kasih, kemurahan hati, belas kasihan, dan sampai kepada pengendalian diri. Seluruh buah itu akan bekerja di dalam diri kita, semakin menunjukkan keserupaan kita dengan Kristus. Akhirnya, materi ini ditutup dengan, marilah kita sebagai orang-orang yang ditebus Kristus, kita hidup di dalam memuliakan Dia dan hidup seperti Kristus.